Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan membahas pasal 11 Konvensi Hak Anak tentang perlindungan anak dari penculikan. Sebagaimana kita ketahui, Konvensi Hak Anak ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa catatan penting terkait dengan pasal 11 Konvensi Hak Anak? Yaitu pemerintah harus menghentikan anak-anak di bawah keluar dari negara ketika ini melanggar hukum. Misalnya diculik oleh seseorang atau ditahan di luar negeri oleh orang tua ketika orang tua lainnya tidak setuju. Ini menarik ya. Untuk itu bagaimana kita harus terpastikan anak kita terjaga. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia memiliki beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ini juga salah satu undang-undang yang dapat kita gunakan menjerat mereka yang menculik anak-anak. Untuk itu, apa yang perlu kita harus pastikan sebagai orang tua yang hebat, terutama yang berhubungan dengan kakek, nenek, paman, bibi, kita harus pastikan anak-anak kita bila mau menikah itu harus jelas. Terutama terkait dengan keluarga besarnya seperti apa calonnya. Jangan sampai nanti kalau ada kasus akhirnya berdampak kepada anak-anak mereka akan mengalami masalah. Salah satunya adalah menjadi korban penculikan. Untuk itu, apa kaitannya pasal 11 dengan pasal-pasal lain yang ada di Konvensi Anak? Pertama, class parenting menjadi poin penting untuk harus selalu didapat oleh terutama calon ayah dan calon bunda. Karena mereka ini yang harus selalu menjaga jangan sampai anak-anak mereka mengalami masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan anak-anak ini bila mereka segera setelah lahir itu segera terregistrasi. Dengan anak ini terregistrasi, otomatis dia memiliki catatan dokumen terkait dengan kependudukan dan catatan sipil. Ini menjadi poin penting. Dan otomatis juga anak-anak ini harus mengenal siapa ayah dan ibu mereka. Yang kedua adalah terkait dengan identitas. Nah, identitas ini tidak hanya menyangkut terkait dengan KTP, kartu identitas anak, tetapi bagaimana terkait dengan siapa anak itu sesungguhnya, dia berasal dari keluarga mana, dia tinggal di mana, dan yang paling penting itu dia adalah warga negara Indonesia. Kita harus lindungi anak-anak kita. Kemudian pasal 9 harus kita pastikan anak-anak ini harus menyatu. Untuk itu bagaimana ayah dan ibu kalau memiliki rencana untuk berpisah, kalau boleh pikirkan 1000 kali, dan yang selalu yang diutamakan adalah selalu meminta anak kita untuk berpikir lalu kemudian berpendapat. Dengan demikian apa yang mereka sampaikan itu menjadi bahan pertimbangan kita sehingga keutuhan keluarga itu menjadi utama. Jangan sampai terpecah baru kemudian memikirkan hal itu. Salah satu penyebab anak-anak yang mengalami korban penculikan itu diawali oleh berpisahnya ayah dan ibu mereka. Kemudian pasal 10
pasal 10 ini harus terpastikan ya, bagi mereka yang memiliki anak di tanah air, lalu ayah ibu mereka ada yang tinggal salah satunya di luar negeri, itu selalu terjalin komunikasi dan ini selalu dipantau, diawasi oleh negara. Menjadi penting sehingga jangan sampai anak-anak itu akan diculik atau dijual atau ada tujuan lain. Lalu pasal 16, privasi anak ini menjadi penting, tapi ini semua harus terpastikan adalah orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak mereka terlindungi. Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk menjadi pengingat. Mohon untuk membaca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.